Itu kayaknya sudah. Ngapain di sana? Kita di mana ini? Kita di mana? Assalamualaikum. Gimana? Iya. Dari mana? Dari rumah saudara. Yang mana ya rumahnya? Oh, ada di situ. Oh, orangnya udah capek mau istirahat. Makanya saya pulang. Saudara apa saudara? Saudara, Pak. Kita itu mau ke rumah situ. Itu kan rumah dukun. Bukan. Yang benar. Siapa yang ngasih alamat di situ? Saya dapat informasi dari istrinya Pak Ridwan yang pertama. Bukan, itu rumah saudara saya. Itu bukan rumah dukun, alamat palsu kali. Atau yang sebelah sana? Tadi Mungkin. sudah dicek sama kita, sama tim kita. Itu benar ya? Bukan, Bapak salah. Salah sama Pak. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan mendatangi dukun yang sudah mengganggu pengusaha kaya raya, yaitu Pak Ridwan. Yang mana karena misi kita juga belum selesai, kita waktu kemarin juga sempat menangani, bahkan sekarang sudah ada perbaikan, sudah ada perkembangan ya, semakin ada semakin sehat, dan kita akan mendatangi rumah dukunnya, dukun Sontoloyo. Maka dari itu sahabat, doakan semoga misi kita, misi tim Q ini berhasil ya. Dan sebelum itu sahabat, seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada diri saya sendiri, ayo kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan untuk diselamatkan dunia dan akhirat. Karena kita harus tahu sahabat, hidup di dunia ini sebentar lagi sahabat, dan kita harus tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain adalah yaitu setelah kita mati sahabat. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita dapat di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditimbang baik dan buruknya. Maka dari itu sahabat, ayo kita jangan bosan-bosan menebar kebaikan dan terus mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan dunia akhirat. Insya Allah kita akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Dan tak lupa sahabat, kita curahkan terus selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena nanti sahabat beliaulah yang kita tunggu-tunggu untuk menyelamatkan kita di umur kiamat. Baik sahabat, sebelum kita
melangkah. Ini sudah dekat ya sahabat ya rumahnya. Mari kita bersolawat bersama-sama agar kita dimudahkan dan dapat berkah insya Allah dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, kita langsung aja karena dukun ini sudah membuat banyak orang dirugikan, karena kita sudah punya bukti bahwa pasien yang datang ke pondok kita itu serangannya luar biasa. Bahkan terakhir itu kena Sontoloyo. Itu kayaknya sudah. Ngapain di sana? Kita di mana ini? Kita di mana? Assalamualaikum. Bilangnya? Dari mana? Dari rumah saudara. Yang mana ya rumahnya? Oh, ada di situ. Oh, orangnya udah capek mau istirahat. Makanya saya pulang. Saudara apa saudara? Saudara, Pak. Kita itu mau ke rumah situ. Itu kan rumah dukun. Bukan. Yang benar. Siapa yang ngasih alamat di situ? Saya dapat informasi dari istrinya Pak Ridwan yang pertama. Bukan, itu rumah saudara saya. Itu bukan rumah dukun, alamat palsu kali. Auto yang sebelah sana. Tadi Mungkin. sudah dicek sama kita, sama tim kita. Itu benar ya. Bukan, Bapak salah. Salah sama yang Pak. Terus malam-malam mana Pak Ridwan yang mana? Lagi istirahat. Di mana? Bukan lagi istirahat. Di rumah sih, ada di rumah istirahat. Udah jam berapa ini malam-malam ke rumah? Iya, Itu kan rumah makanya- dukunnya? Bukan, itu rumah saudara saya. Makanya sama pulang orangnya udah tidur. Ini sama siapa di rumah? Gak ada. Gak ada siapa-siapa. Kok di sini ngapain sih? Saya mau datengin orang yang kita Daripada Pak Ustadz nanti malu, salah orang, salah alamat, mending pulang aja. kan kita mau nanya dulu, nggak mungkin ya kita malu. Ngapain tanya? Makanya udah tidur loh. Gak ada siapa-siapa di sana. Kan barusan kan keluar, masa udah tidur? Iya, jadi kan saya disuruh keluar karena orangnya capek. Banyak ini tadi, banyak apa? Keluarga yang datang. Kok sampai panik gitu? Saya nggak panik loh. Saya biasa aja. Kapan hari itu kan saya juga sudah mengakui toh. Mengakui apa? Mengakui bahwa sampai salah satu di balik sekinya balik wanita. Loh, ngapain saya ngaku apa Pak Ustadz? Saya tuh nggak ada ngapa-ngapain. Sekarang gini aja, saya akan juga prihatin nih sama Pak Ridwan, karena pada dasarnya sampai juga mengincar kekayaannya. Saya nggak ngincar kekayaan suami saya Pak Ustadz. Lebih baik sebelum nanti suaminya sampai itu mengetahui apa yang sudah sampai lakukan, lebih baik sampai sadar dan hentikan itu untuk mendolimi Pak Ridwan itu. Kasihan dia. Ya, saya kan nggak mungkin guna-guna suami saya atau kayak gimana Pak Ustadz. Sudah ada buktinya, dari mediumisasi sudah ada, Masih percaya dengan itu lagi, Dari- dibahas itu lagi. dari hipnotis juga sudah ada. Hipnotis kapan juga di hipnotis pasti ada aja Ya ya. sampai memang nggak sadar, tapi apa perlu bukti? Ya kalau saya sih memang perlu bukti karena saya nggak merasa ngapa-ngapain. Nanti kasih tahu ya, nanti dikasih tahu di linknya itu kasih tahu. Terus saya juga mau tanya nih, penasaran, kok setelah kita hipnotis sampai itu sudah banyak bayar dukun itu? Atau Dukun. jangan-jangan dukun karena kita dapat auranya itu barusan kita deteksi ada auranya di situ. Kayaknya memang makhluk yang mendolimi Pak Ridwan itu berasal dari sini. Itu Itu tahu dari mana Pak Ustadz? hasil Seperti dari itu, Bu.
Tahu aja. Hasil dari mediumisasi sama tidak banyak membayar dukun itu. Berapa banyak uang yang sama habiskan? Saya nggak ada bayar dukun, nggak ada bayar apa kok Pak Ustadz. Beneran, serius. Udahlah, sama jangan mengelak, sudah. Kita sudah tahu kok, semuanya sudah tahu. Kita tinggal mau ke rumah dukunnya untuk menghentikan itu, karena Pak Ridwan juga minta tolong sama kita. Bahkan Pak Ridwan sudah siap membantu pembangunan pondok juga. Bukan karena kita membantu dia, tapi dia memang benar-benar niatnya itu lillahi ta'ala. Makanya kita semangat, karena Pak Ridwan insya Allah orangnya juga dermawan. Iya, tapi kan suami saya udah sembuh. Udah nggak sakit lagi. Iya Jadi buat sih. apa lagi dikorek-korek lagi? Tapi siapa tahu dengan datanya sampean ke situ, ini mau mengulangi lagi perbuatan itu. Nggak mungkin, itu rumah saudara saya Pak Ustadz. Saya tadi tuh berkunjung ke sini emang ada perlu. Apa kita kesana aja kita buktikan? Loh jangan, saya udah pamitan pulang tadi sama beliau. Beliau mau istirahat loh, saya nggak enak ganggu. Udah gini aja Mbak Ira, kita itu tujuannya itu mengajak ya terutama kepada diri kita sendiri bahwa kedoliman itu tidak boleh, dilarang oleh agama, keluar dari syariat Islam. Dan kalau bisa Mbak Vira itu sadarlah, jangan diulangi kesalahan-kesalahan kemarin itu. Takutnya suaminya Mbak Vira tahu dan nanti akan marah-marah, bahkan nanti bisa fatal akhirnya. Iya, Karena Pak Ustadz. posisi Mbak Vira ini kan istri kedua, Iya, saya paham itu, nggak usah Pak Ustadz. bahkan sampai juga awalnya mengguna-guna. Mengguna-guna apa? Nggak ada bukti itu jangan ngomong Pak Ustadz. Udah, Ya saya minta tolong, nggak usah lagi dikorek-korek lagi Pak Ustadz. Jadi ya sudahlah, berhenti gitu, cukup. sekarang gini aja Mbak Vira, sampai itu sadar aja, jangan diulangi perbuatan-perbuatan yang kemarin itu. Takutnya Pak Ridwan tahu tentang apa yang sudah sampai lakukan, kan nanti fatal akhirnya. Bisa nanti fasilitasnya diambil, bahkan bisa-bisa nanti sampai dicerai lagi. Kasihan kan masa depannya. Nggak mungkin suami saya nyerahkan saya Pak Ustadz. Yakin? Yakin lah. Iya, karena sampai guna-guna itu. Nanti kalau kita Ngapain ambil saya guna-guna? guna-gunanya, Saya nggak ada guna-guna suami saya. buktinya sudah ada. Bukti apa lagi? Dari kemarin ngomongin bukti tapi tidak ada yang dibuktikan sama saya. Oke, ntar dilihatkan lagi, kameramen ya. Kita udah jelas kok, kita waktu sampai ke pondok itu, waktu mengantar Pak Ridwan itu, terus pulang, besoknya datang lagi kan. Ingat Iya, nggak? waktu itu Waktu iya, ketemu saya kan? iya, emang saya ingat kalau itu. Sampai minta bantu untuk tidak meneruskan pengobatan itu, Iya memang betul. malah mau bayar berapapun, kita nggak mau. Bahkan sampai menemui Gus Idris. Ingat nggak? Waktu mau menyuap pakai cek giro, bahkan satu mobil Alphard lagi. Apa tujuannya sampean itu? Itu kan urusan saya Pak Ustadz. Itu Udah, urusan saya sama beliau. Kalau sama-sama nih sendiri-sendiri sudah urusannya. kasihan. Pak Ridwan itu kan baik, sudah ngasih fasilitas sampean, bahkan sampean jadikan istri juga. Apa yang kurang? Bahkan sampean mengkhianati Pak Ridwan lagi. Mengkhianati soal apa ya? Ya waktu kita hipnotis sampean punya berondong katanya. Apa jangan-jangan dukun itu yang jadi berondong? Punya berondong dari mana ya? Sama ini jangan asal ngawur kalau Ya, kan ngomong. sampean yang mengakui itu di alam bawah sadarnya. Emang ada saya ngomong seperti itu? Ada. Mungkin sampean salah dengar. Nanti ya cari linknya Ustadz Wijarsi Official Q, di subscribe, nanti ada di situ. Lihat nanti seperti apa pengakuannya sampean itu. Saya nggak merasa mengaku apa-apa. Ya coba aja dilihat, siapa tahu dari tontonan itu sama sadar. Dan mudah-mudahan sebelum Pak Ridwan tahu sampean udah sadar. Kasihan nanti. Nah, saya selama ini nggak sadar. Saya sadar kok. Ya sadar. Dan saya juga nggak ada melakukan apa-apa. Bahkan sampean juga mengirim sendiri. Yang Sontoloyo apa lagi? Buat apa saya ngirim Sontoloyo ke suami saya? Nggak mungkin lah itu terjadi Pak Ustadz. Buktinya udah ada, kita bahkan mengobati itu. Ya mungkin dari kiriman lain, bukan saya. Masa saya istrinya sendiri?
bisa nyandet suami sih? Kan nggak mungkin, nggak logis gitu loh. Nggak ada saya pikiran ke sana Pak Ustadz. Logikanya seperti itu, tapi hasil dari mediumisasi, dari penelusuran, sampean kan cuma ingin mengincar hartanya. Ngapain sih ngincer hartanya? Saya udah merasa tercukupi kok. Iya iyalah, tapi kan tujuannya ada lagi. Nggak ada, saya nggak pernah punya tujuan lain. Saya cinta sama suami saya sayang sama suami saya. Cinta sampai enggak senderoyo. Enggak Pak Ustadz, itu Cinta mungkin harta keimanan. sama cinta suami. Ya cinta suami lah, Hartanya juga. nggak mungkin harta. Saya udah cukup kok, udah cukup diberi harta sama suami saya. Ngapain lagi? Kurang apa saya? Saya nggak ada kurang-kurangnya loh. Kita kedukunya aja saya. Nggak, kedukun mana ya? Tuh di situ. Nggak ada dukun Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz pulang. Ini udah malam, saya juga mau pulang karena saya ditunggu suami di rumah. Lagian juga mau ke sana percuma. Beliaunya nggak apa namanya, udah istirahat. Kita Karena saya kejar aja. Karena jangan Pak Ustadz, saya nggak enak, beneran. ngapain kan saya nggak datang sama sampean kan? Maksudnya nggak usah lagi, saya tuh ngasih tahu Pak Ustadz jangan ke sana karena orangnya mau istirahat, kasihan loh. Dari tadi banyak tamu. Tuh sahabat, lihat cara bicaranya aja udah beda. Bahkan dia melarang kita. Kan nggak kita kan nggak sama-sama, kita mengajak tapi nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi maunya kita ke sana, tapi dia kayak melindungi gitu. Bukan melindungi Pak Ustadz, saya kan cuma ya udahlah, ini kan udah malam juga, ngapain ke rumah orang bertamu, kayaknya nggak ini deh, nggak baik deh. Pak Ustadz kan masa nggak ngerti sih? Nggak ngerti sih. Ya udah, makanya kalau Pak Ustadz ngerti. Tapi kalau urusan dukun itu kan harusnya memang malam. Kalau siang-siang juga nggak bagus dilihat orang Dukun gitu banyak. ya? Iya, emang dukun ya. Ya, Pak Dukun. Yang Pak Ustadz sampean datengin itu dukun. Pak Ustadz itu salah alamat mungkin Pak Ustadz. Ya enggak lah, kita tadi sudah observasi tadi siang, tim kita udah cek, bahkan ada pasien-pasien juga. Setelah kita cross check, aura yang kita makhluk yang kita ambil itu setelah dimediumisasi dari sini. Bahkan saya nggak sengaja kalau ketemu sama di sini, ternyata emang benar. Itu rumah saudara saya memang. Saya lagi bertamu di saudara saya, emang ada Apa keperluan. jangan-jangan saudaranya itu jadi dukun? Oh bukan, saya nggak ada saudara dukun-dukun seperti itu, nggak ada. Saya hanya bertamu karena emang ada keperluan penting banget dan harus saya selesaikan sampai malam. Makanya ya saya pulang jam segini tadi. Tapi saya emang mau buru-buru pulang, ketemu sama Pak Ustadz malah aja ngobrol. Ini kalau sampai ketemu Pak Ridwan gimana sama? Tadi sih saya udah izin. Mbak mau tadi bilangnya nggak tahu, nggak izin. Sekarang izin. Beliaunya itu kan lagi di rumah istirahat. Insya Allah nanti saya akan nemui dia. Kalau teman mau pulang silakan pulang, dan besok Percuma Pak Ustadz, mendingan kita bareng-bareng, Pak Ustadznya pulang, saya pulang, jadi enak kan? ngapain? Saya datang sendiri kok, sama ngajak saya pulang. Kemungkinan ya setelah nanti saya ke sana, apapun yang terjadi, besok saya ajak Pak Ridwan ke dukunnya. Ya, jangan bawa suami saya dong Pak Ustadz. Ya kan Pak Ridwan kepingin ini semuanya kelar, semuanya urusan yang termasuk yang mengganggu dia itu ketemu untuk diselesaikan. Biar Tapi nggak ada. nggak perlu bawa suami saya ada sepertinya Pak Ustadz ya. Jangan terlalu dalam ikut campur rumah tangga saya lagi dong Pak Ustadz. Saya nggak ikut campur, cuman Pak Ridwan yang meminta kita. Pak Ridwan, karena Pak Ridwan sudah terlalu lama kesakitan, bahkan mau menyetujui istrinya aja nggak bisa, kan kasihan tersiksa dia batinnya. Mendingan udah aja, nggak usah diperpanjang lagi gitu. Jadi nggak usah datang ke rumah itu rumah saudara saya. Mau ngapain ke sana tuh percuma, saya cuma ngasih tahu aja loh. Daripada Pak Ustadz rugi ke sana, ya kan? Mendingan sudah saya bilang, kita bareng-bareng pulang aja. Jadi percuma. Ini udah malam juga. Pulang kemana? Bisa pulang ke rumah suami saya lah. Pak Ustadznya pulang aja. Gimana kameramen? Ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Kita mau ke sana dia halang-halangin kan? Kayak aneh gitu loh. Biarin dia pulang, kita langsung ke sana aja. Ya udah, kita ke sana aja langsung. Apa gimana? Kita pura-pura pulang aja, biar dia pulang terus kita kerebek ke sana aja. Gitu aja, kita pura-pura pulang aja. Apa kita ke sana aja bareng-bareng? Jangan Pak Ustadz. Masanya udah malam ini. Saya tuh juga mau buru-buru, nggak ada waktu Pak Ustadz. Ya udah, Mendingan kalau pulang sendiri-sendiri aja.
kalau Mbak Vira nggak ada waktu silahkan pulang, kita mau ke sana aja. Gimana? Udah tutupan Pak, sana dengerin saya aja, percuma ke sana, nggak akan Oke. ada apa-apa. Ini salah alamat kali ya, kok lucu sekali. Ya udah kalau gitu saya akan pulang, tapi lain waktu saya akan datang itu, karena Pak Ridwan meminta kita untuk mencari dukunnya. Percuma Pak Ustadz, mendingan udahlah, nggak usah, ngapain lagi dikorek-korek lagi, Udah dicari-cari gini lagi. aja, Ini nggak usah. Mbak Vira itu sekarang berhenti aja, jangan diteruskan. Ketimbang nanti suaminya itu tahu kalau selama ini salah satu yang menjalin itu sampean. Saya nggak ngelakuin apa-apa Pak Ustadz. Saya juga nggak merasa ngedukunin atau apalah itu yang Pak Ustadz bilang tadi ya. Yakin ya? Yakin. Nanti kalau sampai sampean tersimpuh menangis minta maaf, apa yang akan sampean lakukan? Minta maaf sama suaminya karena ketahuan. Ketahuan apa ya? Saya nggak merasa ngapa-ngapain, apa yang ketahuin. Ya pasti nanti suatu saat sebaik-baik menyimpan bangkai itu akan tercium juga. Ya saya tahu kalau itu, tapi kan memang saya nggak merasa apa-apa, jadi saya ya udah. Apa yang perlu mau dimaafin atau ketahuan apa? Karena saya nggak merasa melakukan apa-apa Pak Ustadz. Tapi saya yakin nanti sampean tersimpuh dan minta maaf pada suaminya. Kenapa Pak Ustadz bisa menyimpulkan seperti itu ya? Iya, karena kita sudah merasa bahwa sebentar lagi akan bertemu si dukun yang sama datangi itu sama suaminya sampean. Ya, Pak Ustadz, saya kan udah sering bilang nggak usah diorek-orek lagi, udah selesai. Kenapa masih ikut campur terus sih? Kan udah. Kalau gitu cuma kita ngomong, kalau kita yang penting sudah mengingatkan sahabatnya kepada Mbak Vira. Sayang kan kalau sampai semuanya tahu perbuatan Mbak Vira ini. Oke, itu haknya Mbak Vira untuk tidak mengakui, tapi kita dalam di Ponpes Tuhan juga mendalami ilmu-ilmu gaib, jadi paling nggak tahu orang-orang negatif itu seperti apa, arahnya dari mana. Dan kita sudah pastikan bahwa Mbak Vira itu untuk berhenti mendolimi suaminya, berniat jahat pada suaminya, karena nanti kalau ketahuan fatal, bisa jadi nanti asetnya diambil, bisa juga dicerai juga, karena sudah tahu ketahuan kedoknya. Jadi saran saya sih, mumpung malam ini belum terjadi sesuatu, ya harus sadar dia, tapi dia nggak mau sadar. Saya udah sadar Pak, udah tadi udah sadar Pak Ustadz. Udah mendingan, karena udah malam, mendingan juga Pak Ustadz pulang. Juga karena nggak baik bertemu malam-malam, saya juga mau pulang karena udah malam. Gitu sih Pak Ustadz. Ya oke, ya udah kalau gitu mohon maaf kalau mengganggu waktunya Mbak Vira. Ya nggak apa-apa Pak Makasih ya. Ustadz, sama saya. Ya, Assalamualaikum. ya. Oke sahabat, kita pura-pura pulang, tapi nanti kita akan datangi dulu dukunnya itu, biar kita tahu untuk melangkah selanjutnya, karena besok kita datangi bersama-sama, kita datangi sama Gus Idris, dan bisa jadi nanti ada Ustadz Farhan ya. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu, kita minggir dulu biar Mbak Viranya pulang, terus kita akan menuju rumahnya si dukun tuh. Oke, saya Ri, sahabat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.